RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Hajatnya apa? Masih kagok. Ibu hajatnya apa? Banyak uang. Ini berapa orang? 13. Oh iya. Ini hajatnya apa? Pengen kaya raya, tajir, banyak uang. Oke. Ini hajatnya apa? Boleh cerita dulu nggak Pak Haji? Boleh. Kemarin kan Desember saya udah kesini, udah prepat 10 juta. Nah ini yang kedua, yang rombongan ini. Nah waktu itu saya kan nanyain anak tuh, itu anaknya masih gitu aja Pak Haji. Sedekain makanan favoritnya. Senilai makanan favorit kali jumlah anak yatim kali 12 kayak yang ibu tadi. Bisa? Paksain pelan-pelan. Cicil boleh, sekaligus boleh. Jadi itu semua berapa tuh Pak Haji jumlahnya? Nggak tahu makanan favoritnya kan apa? Saya nggak hafal. Paling ayam dia mah. Ya udah, berapa kira-kira? 25.000 ada seporsi. Ya mungkin. Kali minumnya 5.000 masuk es teh manis. Ya 30 ya. 30 kali 500 anak yatim kali 12. Itu boleh dicicil ya Pak Haji ya. Belum, sekaligus boleh, cicil boleh, bebas. Ya udah. Manjur Bu. Kadang baru cicil sekali aja terkabul, baru cicil 2 kali terkabul. Kadang kalau kita sekaligus langsung terkabul, kayak yang tadi itu barusan. Ya, sama saya itu kan udah jalanin sholat itu Pak Haji. Kira-kira gimana Pak? Enggak apa-apa, kan Banyak ibu belum. salah gitu apa gimana? Enggak saya ada, itu? enggak salah. Ada. Terus. Kurang. Iya, terus. Oh, jadi terusin. Sama usaha itu gimana Pak Haji? Usaha apa? Yang ayam nasi. Lanjut terus. Lanjut aja. Itu diucapin terus gitu. Iya. Bisa? Iya. Bisa. Sebelahnya, hajatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Haji, Ya. saya Ibu Rini dari Uni 2. Ya. Tentunya saya kesini pengen kaya raya, tajir melintir. Ya. Tapi untuk saat ini saya belum punya usaha yang menghasilkan, dan usaha saya itu yaitu mencari jamaah umroh Pak Haji. Intinya kepengen 1 bulan 1 bis, tapi tanpa mencari jamaah umroh itu datang sendiri daftar ke saya. Boleh. Nanti diajarin ya. Yuk, sebelahnya apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Cilacap, nama Ibu Mas Riyatun. Saya ingin menjadi orang yang segalanya tercukupi, ahli sedekah. Ya. Ada Terima lagi? kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang dari Madiun. Ya. Saya ingin kaya raya, tajir melintir, banyak hutang Pak Haji. Utangnya berapa? Kira-kira kalau 1 lebih Pak Haji. Gini 1 Pak Haji ya, miliar. cerita boleh Pak Haji ya. Saya Jaminannya itu apa? punya showroom dari 2009 sampai 2004. Sekarang ini enggak punya apa-apa Pak Haji. Nggak punya apa-apa. Ya habis Tapi Pak alat Haji. kelaminnya masih nggak? Masih. Yang penting kan alat kelaminnya masih kan? Yang Kita pucet dapat diajarin. 100 juta minggu ini Pak Haji. Boleh, kita diajarin ya. Yang kedua, anak saya itu mau daftar ke Polri. Ya. Insya Allah tanggal 21 sampai 28 itu ada tes psikotes supaya Ya. lulus Pak Haji. Ya, nanti diajarin. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Ani dari Palu, Sulawesi Tengah. Ingin kaya tajir melinting. Boleh. Diajarin ya nanti ya. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum, saya Aida dari Lumajang. Ya. Hajat saya pingin kaya raya Pak Haji. Ya. Sebelumnya saya kan pernah berobat ke Bu Ningsih. Kata beliau kan. Ningsih Tampik. Iya. Ibu Kata siapa beliau- Ningsih? Ningsih, iya yang di Pasuruan tuh. Ya, spesialis santet. Iya. Kata
kata beliau kan saya apa ada yang nutup masalah rezeki jodoh, pokok rezeki gitu Pak Haji. Ya. Ingin sembuh. Ya. Saya disuruh balik lagi tapi saya udah nggak punya uang, udah Ya. habis-habisan ini. Gampang, ibu nanti cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminum sama ibu, nanti keluar santetnya guna-guna. Masih ada, Iya, itu masih ada sedikit lagi. iya. Diulangi lagi ya. Iya, saya udah ngamalin apa bangun malam jam 00 itu udah tahajud, senyum, bersyukur sama tahajud baca Al-Qur'an 15 juz. Tapi itu masih ada santetnya. Iya, saya kerasa Baji soalnya hajat-hajat saya yang besar tuh belum bisa. Kan ibu belum cebok, cebok dulu alat kelamin ibu, Iya. nanti diminum. Sampai memeknya ibu gatal berarti udah keluar santetnya. Kalau memeknya belum gatal nggak keluar. Iya, Ibu belum gatal, iya, udah gatal belum? belum. Nah, garuk dulu bentar. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya dari Ambon. ya. Saya itu kena santet tapi kayak santet mau ditumbalin dulu Pak Haji. Apa? Mau buat tumbal. Siapa? Saya. Nggak apa-apa, cocok dah buat tumbal. Udah jelek, pendek, pesek. Gue setuju buat tumbal. Emang tumbal cocoknya itu. Banyak orang yang apa taruh-taruh itu kena ke saya Pak Haji. Iya betul. Di Jawa kena, di Ambon kena, di Iya. Lombok kena. Makanya saya bingung. Itu Iya. kenapa Pak Haji? Saya bisa kena kayak gitu. Karena lo kurang sedekah. Jadi sedekahin Iya, apa memang. makanan favorit lo kali jumlah anak yatim kali 12 seperti ibu yang tadi. Belum ada uang Pak Haji. Paksain baca Quran 12 juz. Kalau masih belum juga lo tidur dibacain Quran. Nggak mau. Iya. Oke, Pak. Yuk sebelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Pijuarti dari Jakarta Utara. Pengen kaya, banyak duit, Ya. itu aja. Sehat walafiat. Ya. Boleh. Iya, Nanti diajarin ya. iya. Sebelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Makassar, Ya. dari Bu Nur Mutmainah. Saya ingin kaya, kayak tajir melitir. Anak saya diterima lamar kerja. Boleh. Yuk nanti diajarin. Sebelahnya. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Siti Nurjana dari Morowali, Sulawesi Tengah. Ya. Hajat saya Pak Haji biar dapat jodoh dan tajir melintir. Jodoh. Umurnya berapa? 40. 40 tahun. Alat kelaminnya masih pulen apa udah perak? Pulen ya. Nanti dikasih bawang goreng ya. Yuk sebelahnya. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum enggak? Cilacap. Senyum. Gubrak. Pantesan gue ngaceng nih tiap malam nih. Lo ini inget gue. Lo yang inget gue yang ngaceng. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Wiwi Yuningsih dari Ujung Berung, Bandung. Ujung Berung, Bandung. Ya, Umur ini- berapa? Apa? Umurnya berapa? 62 tahun. Waduh masih muda banget. Masih muda banget. Ini Pak Haji kemarin waktu tanggal 17 Februari privat yang 10 juta. Ya. Ini saya pengen rumah kembali lagi milik saya sendiri lagi karena udah dijual. Tapi dikontrak sekarang sama saya Pak Haji. Pengen kembali lagi yang punya rumah itu minta bulan ini harus dibeli katanya. Dibeli. Iya. Pasti bisa. Amin. Oke. Pasti. Yuk. Yang perempuan udah tinggal yang laki. Mana? Yuk. Bos. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama. Nama Haji Suyanto dari Tulang Bawang Lampung. Pak Kesini Mail sama siapa? sama istri. Nih, Bapak umur berapa? umurnya sekitar 61. Ibu? 53. Terus hajatnya bapak apa?
Yang jelas rezekinya melimpah ruah, kaya raya, tajir melintir. Terus sekarang pertanyaannya, kontolnya udah melintir belum? alhamdulillah sekarang lagi lagi nggak ngaceng. Lo ngomong nggak ngaceng aja malu lo. Kapan terakhir ngaceng? Berapa tahun yang lalu ngaceng terakhir? Akhir-akhir ini sering, akhir-akhir ini. Nah, habis kena gula terus habis itu sembuh. Kan pernah kesini itu. Nggak sempat ketemu Pak Haji. Ketemu Pak Haji bulan 2. Alhamdulillah sekarang sembuh. Terus pengennya ya uang yang nyari kita. Oke, tadi ajarin. Sebelahnya, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penontonnya nggak Om Lukman? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Rohmi dari Jakarta Utara. Ya. Saya pengen kaya raya, tajir melintir. Boleh, jadi ajarin ya. Ya, Ntar diajarin. Diajarin? Iya, nanti diajarin. Oh ya, diajarin, oke Pak. Yuk, tapi saya udah kerjain itu Pak, kok nggak manjur ya? Ya kan muka lo belum pantas. Belum Pantesin dulu muka lo. Ya. Nggak ada orang kaya raya tajir melintir muka lo kayak gitu. Tadi ajarin, yuk sebelahnya. Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum Nama warahmatullahi wabarakatuh. sebelahnya. Rohmi namanya. Ya, Ada nggak penontonnya Om Lukman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ada yang Haji. komen nggak Om Lukman? Nama saya Haji Irwan dari Makassar. Ya, kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri. Ya, Nur Mutmainnah. Hajatnya apa? Hajatnya pingin kaya, tajir melintir. Boleh. Terus cair 200 miliar. Oke, yuk belakang. Ada saya mau bicara Pak Haji, bisa? Bisa. Kebetulan saya kemarin di bulan 2 dari umroh langsung berangkat ke RDA. Ya. Kebetulan Pak Haji tidak ada, ketemu sama Mas Regi. Ya. Pada saat itu saya ada beberapa testimoni yang saya beritahukan kepada Mas Regi tentang kan ada saya punya usaha sering di anu juga sama orang, tapi saya lihat YouTube-nya Pak Haji diajar yaitu cawik-cawik celana dalam, terus celana dalamnya istri itu 9 hari tidak digantung. Alhamdulillah sejak itu orang yang ngibulin saya punya usaha itu mati. Ya. Kapan Bapak mau nyusul? Oh iya. Kapan Bapak mau nyusul? Terus setelah dikasih centong dengan uang bibit, alhamdulillah di bulan Februari itu masuk ke bulan puasa, itu saya manggil masuk berkat Karama Anak Yatim karena ngerti pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua hajat-hajat saya terkabul. Alhamdulillah dengan itu cair 200 juta. Iya. Alhamdulillah. Setelah 5 hari kemudian saya bilang gimana caranya ini supaya ada hackernya, saya punya istri supaya ini. Alhamdulillah cair juga 25 juta. Iya. Alhamdulillah. Cuma itu pagi. Jadi saya mohon pencerahannya kembali. Semoga apa yang saya dapati lebih lagi daripada apa yang sebelumnya. Makasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya nama Satya dari Ujung Berung, Bandung. Umur saya sudah 68 tahun. 68 tahun. Istri umurnya berapa? 62. 62. Oh ya. Boleh. Saya ingin kaya raya, tajir melintir, Pak Haji. Boleh. Nanti diajarin ya. Boleh. Yuk. Yuk, Pak, mulai Pak, ajarin. Mana? Oh iya. Mana? Nama saya Suharia binti Harun, saya berasal dari Bengkulu, umur 55 tahun. Hajat saya mau kaya raya, tajir melintir. Saya semua usaha saya tak pernah ada yang menjadi sampai saya
semua duit yang saya ada yang ini saya selalu kena tipu dengan orang. Semua yang meminjam duit saya tak mau pulangkan. Kenapa ada benda yang tidak baik dalam badan saya nih Pak? Pertanyaannya apa? Pertanyaan itulah pertanyaannya apa Kak? Saya nih ada yang tak bagus yang badan. Nggak ada, bersih. Ada lagi? Saya mau kaya raya negeri Malintir. Boleh, yuk ajarin. Boleh, yuk ajarin. Cepat yuk, catat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, siap jadi orang kaya? Siap. Siap melaksanakan semua yang diajarkan Pak Haji? Iya, berat? Berat, ya. Bapak sekalian, banyak yang menyampaikan bahwa sudah jalani banyak hal yang diajarkan, sudah sholat, sudah bangun malam, sudah mandi, sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah sholat tobat, sudah sedekah, tapi kok masih lemot. Apa kira-kira yang terjadi? Ini termasuk untuk yang belum menjalani, yang belum praktekkan, ada yang sudah praktekkan, ada yang belum. Kenapa? Masing-masing memang kata Pak Haji, tanggal lahir beda, bin beda, nama beda, terkabulnya juga beda. Tapi ada satu catatan, banyak tamu-tamu yang datang ke RDAY ikut privat yang 10 juta itu datang ke sini bukan dalam rangka untuk diajari, tapi banyak yang datang ke sini dalam rangka ucap syukur. Terima kasih Pak Haji, saya sudah praktekin dan sudah qabul. Minta ijazahnya Pak Haji untuk saya melanjutkan hajat yang berikutnya. Banyak yang seperti itu. Kenapa kira-kira terjadi seperti itu? Bapak sekalian, karena satu, yang pertama, yang sering dikatakan Pak Haji, kita terlalu berharap. Satu itu. Kenapa kita tidak boleh berharap? Karena tugas kita hanya berbuat. Kerjakan. Karena Allah menyampaikan, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tugas kita jalani saja, masalah hasil Allah yang akan menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam melaksanakan terlalu berharap itu karena kita tidak mengamalkan apa yang kita baca di dalam waktu kita iftitah, doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita baca, inna sholati wa susuki wa yamaha wa avanza wa senia wa alpahat. Iya, ini yang ada di benak kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu bukan semata-mata karena Allah, tapi kita lakukan karena ada harapan, ada judinya. Jadi kita, kata Pak Haji, kalau kita banyak berharap, maka siap-siap kecewa. Muka lu muka kecewa. Iya, gitu. Tapi maka kita harus benahi lagi hati kita. Kenapa ini saya umum dulu ya, belum masuk ke ini dulu. Secara umum, kenapa? Kita sudah beribadah yang maksimal. Niatnya sudah baik. Pelaksanaannya sudah betul. Nilainya sudah 1000. Tetapi ada di dalam hati sifat 18 itu masih ada terbersit walaupun hanya 1. Walaupun hanya
satu. Kalau ada satu saja sifat negatif, maka berarti ada sifat minus. Nilainya minus. Kalau ibadahnya sudah bernilai 1000 kali minus 1 sama dengan hasilnya minus 1000. Bukan 0. 1000 kali minus 1 sama dengan minus 1000. Nilainya bukan 0. Tarik ke belakang lagi. Ini yang harus kita tata terlebih dahulu. Maka kunci semua hal, ada 6 yang dipesankan Pak Haji kepada kita semua. Tetapi yang 2 itu rangkaian ibadah. Yang 4 itu adalah perbaikan hati. Rangkaian ibadahnya 2, perbaikan hatinya 4. Kalau 2-nya bagus, sudah dijalani semua, tetapi yang 4-nya tidak lolos, maka tidak bisa. Maka harus berjalan ke semuanya. Bisa ya, dipahami ya ini ya. Kenapa kita seperti itu? Saya katakan yang contoh, yang meraktekin ilmu RDAY terkabul. 1 dari Salatiga dan sekarang orangnya masih tinggal di bawah, di kamar. Tinggal di sini seminggu. Di kamar. Dia praktekin, baru lihat YouTube-nya dari Hong Kong. Suaminya sakit parah di rumah. Lihat ilmu RDAY, pulang. Suaminya setiap minggu 2 kali minimal ke rumah sakit, bolak-balik sampai capek, praktekin ilmu RDAY, biasa, cawi-cawi, minum, masak, sembuh total. Kesini enggak tanya apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Saya mau tinggal di sini dulu seminggu. Tinggal. Sampai besok kayaknya, sampai Jumat sampai Jumat. Habis Jumatan besok potong sapi, dia pulang. Yang Klaten, dari Jawa Tengah, Klaten, kesini juga ucap syukur saja. Punya rumah di belakang Podomoro. Ucap, rumah ini saya cocok, pasti jadi milik saya. Jadi milik. Sampingnya untuk perluasan, ini harus jadi milik saya. Jadi milik saya, jadi milik saya, jadi milik saya. Jadi, dibeli oleh tetangga-tetangga yang lain sama pemiliknya enggak boleh. Yang beli harus ibu. Bayarnya terserah kapan ibu punya uang. Kalau sudah rezeki begitu. Percuma ibu privat tapi kalau nggak yakin. Yakin. Percuma ibu privat kalau nggak meraktekin. Percuma kalau ibu privat tapi nggak pede. Ya. Karena belum privat aja dia lihat YouTube udah terkabul. Punya rumah 2 cuma nunjuk doang. Sekarang dia ke privat 10 juta cuman ucap syukur. Nah mau saya coba ibu udah paksain privat. Tapi ibu nggak yakin. Percuma. Udah praktekin buru-buru pulang dari sini. Contohnya tadi dari Lampung tuh. Udah 3 kali privat ya Pak Mail. Alhamdulillah terkabul. Cuma nenenin suami. Mumpung ibu masih ada nenennya. Kalau ada suaminya, kalau nggak ada nanti kita gantiin pakai bandot. Paksain. Tadi sampai mana neranginnya? Saset-saset kelamaan nih buru-buru saya mau jalan. Ya. Jadi ada 6 yang harus dilaksanakan. Ini dasarnya tadi. 1. Harus
legowo. Terima ketetapan Allah yang ada di Bapak Ibu saat ini. Harus legowo. Ini kuncinya. Kalau tidak legowo, semuanya akan berantakan. Ini menata hati. Yang pertama. Yang kedua, ini ilmu dasar RDAY, amalan yang harus dikerjakan dengan penuh keyakinan. Apa itu? Bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud, baca Al-Quran. Ini ilmu dasar yang harus dikerjakan dengan maksimal. Kenapa ini harus dikerjakan? Ini mengait dengan hajat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 surat Al-Muzammil itu, bahwa dengan bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat kepada jiwa. Dan ucapan, nah ini, ucapan pada malam hari itu menjadi lebih mantap. Nanti dibuka di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, dan bangun malam menjadi dasarnya. Yakin, kalau ini dengan yakin pasti terkabul. Yang ketiga, bersihkan diri dari sifat 18 itu dengan sholat taubat. Maghrib sampai Isya 18, hafal itu. Tambah 5 yang dominan di diri kita, ambil 5. Misal mikir, komen, ngeluh, jengkel, cemberut. 5. Tebusannya sholat tobat 10, 10, 10, 10, 10. Sehingga kita sholat tobatnya 50 sama 18. Jadi 68. Apa ini yang bisa menjadi keyakinan kita hajat terkabul? Baca nanti surat Nuh ayat 10, 11, 12. Di situ disebutkan, kalau Bapak Ibu kepingin hartanya dilipat gandakan oleh Allah, caranya dengan mohon ampun. Ini janji Allah. Janji Allah kan dilipat gandakan hartanya dengan mohon ampun. Caranya sholat tobat. 2 keyakinan, ibadah 2. Tetapi 2 ini akan hancur dengan yang pertama tadi, tidak bisa. Sama yang keempat, ini juga hati. Lupakan masa lalu. Baik itu kita pernah berbuat baik dengan orang, maupun kita disakiti orang dengan didolimi atau uang kita dipakai. Lupakan. Kenapa kalau ini enggak dilupakan, kita akan kembali ke sifat 18 itu muncul. Jengkel lagi. Ngeluh lagi. Muka cemberut lagi. Nol lagi. Min lagi, bukan nol lagi. Maka saya katakan, sudah jalankan baik, tapi ini muncul, balik lagi. Mentah lagi. Ibaratnya bikin donat bantet, nggak ngembang. Akhirnya dibuang, dilempar. Yang kelima, ini berat banget, tapi harus. Tidak boleh berdebat dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan mantu, dengan besan, ipar, sepupu, rekan bisnis. Tidak boleh berdebat. Kenapa? Ada larangannya. Maaf, kalau nekat? Gak boleh, mendingan bunuh diri. Enggak, itu kan ngomongnya, saya udah untuk kelas apa itu namanya, tingkat dewa. Harus berangkat. Pokoknya. Ya makanya biarin aja, tidak boleh berdebat. Gak boleh. Gak usah didebat. Turutin.
Biarkan aja. Tidak usah berdebat. Tidak boleh berdebat. Karena kalau berdebat akan menimbulkan lagi sifat itu. Balik lagi. Jengkel. Ngeluh. Marah lagi kan. Dan ada larangannya. Kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Ada kata-kata berdebat. Sahih riwayat Bukhari Muslim. Dibuka. Tanda kutipnya paling dibenci oleh Allah. Coba, kalau dibenci Allah yang datang murka apa rahmat kira-kira? Murka, datang murka Allah. Walaupun kata Pak Haji kecil, segera kita tobat, segera kita sholat, rahmat Allah akan terbuka kembali. Tapi kalau terus debat terus, negatif terus. Contohnya apa sih Pak Haji? Berdebat tapi dikabulin sama Allah. Benar, punya pom bensin tapi punya utang. Punya agen LPG tapi punya utang. Punya toko material tapi punya utang. Jadi total usahanya 5, utangnya 20 miliar. Ada gak contohnya? Tadi yang orang Lampung, orang Palembang. Mosok punya usahanya 5, utangnya 20 miliar. Dikabul, punya pom bensin punya, tapi punya utang. Itu namanya orang yang suka berdebat. Berdebat sama siapa? Anak. Suka ngoprak-ngoprak anak suruh sholat. Gak boleh, gak boleh. Orang hatinya anaknya ditutup kok sama Allah. Kita oprak-oprak, gak boleh. Gak boleh. Lah kalau anaknya gak sholat, kesel gak? Jengkel. Gak boleh. Ya. Lebih baik ambil kontol suami ditiup. Melembung. Jadi gini Pak, Bu. Kalau kita nasihat suami nggak bisa, istri nggak bisa, ibu langsung angkat tangan ke Allah. Allah, gerakan hati suami saya tercinta untuk dia sholat subuh tepat waktu. Gitu. Atau Bapak angkat tangan, Allah, gerakan hati istri saya tercinta untuk nawarin nenen duluan. Bebas. Lanjut. Kalau beliau itu yang saya bikin kalau habis ngapa-ngapa nggak mau nutup Pak Haji, walaupun pas lagi berhubungan juga nggak mau nutup. Oh, gak ditutup. Gampang Bu. Bungkus, buang. Saya. Bungkus. Lanjut. Ya. Keenam, terakhir penutupnya. Ini penawar dari sifat-sifat yang mengganjal di hati, di dalam hati. Tidak boleh jengkel, tapi tidak boleh ditahan, tidak boleh dikeluarkan, tapi jangan ditahan. Kalau ditahan jadi penyakit. Bisa di leher, nggak bisa ngomong. Ada privat, dipaksa sama si. Ngomong, yang baik, ngomong. 2 hari yang lalu. Yang penutupnya keluarkan unek-unek. Tahu unek-unek? Yang mengganjal di hati. Keluarkan dengan tenaga yang spontan, sepenuh tenaga, full power. Negatifnya dibuang, tutup. Harus ditutup Bu memang. Kalau tidak ditutup, ngabar. Harus ditutup Pak. Tutup dengan sifat positif. Hajat kita ucapkan dengan tutup. Contoh, awas kalau besok tidak ditutup lagi, saya dapat uang 1 miliar. Jengkel nggak ditutup kan? Nah, jengkelnya dikeluarkan. Awas Pak, kalau selesai tidak ditutup, saya punya uang 1 miliar. Jadi Bapak kalau habis melorotin celana istri, pakein lagi celananya Pak, jangan dipelorotin doang. Nanti kalau habis Bapak masukin gantian tawon masuk mau. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum. Hah? Kalau saya emang dari beliau Pak di tahunnya ini nonton ini tapi kok bajunya
Bisa ya, 6 ingat ya, ingat. Penutup dari itu semua, dari 6, ini ilmu terbaru, baru kemarin Pak Haji. Belum dikeluarin, baru kemarin. Ini khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini. Itu tadi belum dilanjutkan tadi yang punya pom bensin dan sebagainya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, penutupnya Bapak harus paksa dengan sedekah. Sedekah yang dimaksud memaksa itu adalah untuk tolak bala. Kenapa kita usahanya tidak berhasil terus tergulung terus? Karena kita lebih ikhlas membayar bunga pinjaman daripada sedekah. Yang diucapkan Pak Haji tadi kita jadikan contoh. Usahanya 5 macam semua usaha dibidangi. Modalnya luar biasa. Pendapatannya sebulan 600 juta. Tetapi sedekahnya 20.000. Bayar bunga pinjamannya sebulan 300 juta. Coba Bu, gimana nggak saya ngamuk? Penghasilannya 600 juta, bayar bunga pinjamannya 300 juta, pinjamannya 20 miliar. Sedekahnya per hari 20. Bagus nggak saya santet tadi? Tadi saya mau nyantet aja itu. Iya, jadi ilmunya Nggak begini. seimbang. Ya enggak lah. Sedekahnya hariannya 20.000. Kalau sebulan kan 600.000. Bayar bunga pinjaman 300 juta. Utangnya 20 miliar. Hajatnya besok harus terkabul. Harus cair. Bagus, gue nggak santet. Gue dari tadi udah pengen nyantet aja. Tapi ada dia jadi gue nggak enak. Jadi alhamdulillah saya dari Januari itu sampai sekarang alhamdulillah saya begini terus ininya. Ya boleh, bagus. Yuk lanjut. Ya, jadi kalau yang punya usaha Bapak sekalian, agar usahanya ini stabil dan naik, seimbangkan antara balak dan sedekahnya dan tolaknya. Balaknya apa? Bunga banknya berapa minimal sama. Kalau kita hitung bunga bank kita 10 juta sebulan, ya tolaknya juga 10 juta. Sedekahnya sebulan, berarti 3 juta sehari. 3 juta sehari. Mantes-mantesin. Gitu. Ini 20.000 sedekahnya harian. Kan balak kita bayar bunga itu. Coba. Berani, mau. Tapi kalau sedekah 20.000. Enggak nendang, Bu. Enggak bisa. Jadi mantes-mantesin dah. Mantesin. Nanti kita ajarin cepat terkabul 10 miliar. Ya. Bahkan saya maunya 100 miliar cair. Tapi sedekahnya mantes-mantesin dulu. Saya sih baru sehari 100 Pak Haji. Enggak apa-apa, kan sesuai dengan wajahnya Ibu. Lanjut. Ya, jadi penutup Bapak sekalian menjadi motivasi. Kenapa negatifnya harus tidak ada? Ini menjadi pelajaran. Baru kemarin malam. Hajat sudah di depan mata, 20 miliar mau cair di depan mata, batal gara-gara negatif. Bertengkar, cemburu, suami istri bertengkar. Kenapa? Suaminya karaokean, istrinya cemburu. Nggak cair tuh 20 miliar. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Sampai hari ini. Total hampir 100 M. 100 miliar. Batal semua. Minta didamaikan Pak Haji kemarin. Kuncinya ya hanya itu. Hanya apa? Tidak boleh berdebat. Walaupun sudah suaminya karaokean, istrinya cemburuan. Di Surabaya. Sudah positif. Ada jengkel, sifat negatif. Itu yang akan membuyarkan hajat kita semua. Ibu jangan takut suaminya selingkuh.
Gimana caranya Pak Haji biar suami saya nggak selingkuh? Paksain kalau bangun tidur pakai lem Aibon. Nah, itu aja. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Tinggal praktekin dengan keyakinan yang bulat, keras agar bisa nendang. Kalau ini dipraktekkan secara serius, penuh keyakinan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dijalankan istiqomah, dalam bulan ini cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. Harus 10 miliar. Bisa? Ya. Sip, cair 10 miliar. Terkabul. 10 miliar.